Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Baik Silvina Yazida, di sini akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan langsung saja kita mulai ke pokok bahasanya. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Meskipun bagi sebagian orang cara berpikir dalam ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membosankan. Pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bertrand Russell, filsafat bisa dikatakan sebagai suatu usaha seseorang untuk menjawab pertanyaan tidak secara dogmatis atau dangkal seperti ketika melakukan aktivitas sehari-hari, namun memberi jawaban secara kritis, yakni dengan menyelidiki permasalahan yang timbul dari pertanyaan yang muncul. Jawaban tersebut nantinya menjadi dasar menjalani kehidupan. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, filsafat ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup dalam 4 persoalan, yakni apa yang bisa diketahui metafisika, apa yang harusnya dilakukan etika, sampai mana harapan kita agama, dan apa hakikat manusia antropologi. Yang ketiga, menurut W.J.S. Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas, hukum, dan sebagainya, ketimbang segalanya yang ada di alam semesta maupun mengetahui kebenaran dan arti dari adanya sesuatu. Dan yang terakhir, menurut Nasron, filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran serta dibantu rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut sebagai suatu kesatuan baik dalam mempengaruhi atau membantu orang lain. Filsafat digunakan sebagai pedoman dalam memberi makna hidup. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Selain itu juga saling bekerja sama antara satu sila dengan sila yang lain guna mencapai tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan utuh guna mempunyai beberapa inti sila, nilai serta landasan mendasar. Selanjutnya, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di antaranya yaitu sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber hukum. Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi pedoman dalam pembuatan pengaturan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai ideologi bangsa. Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa yang menjadi
pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan kerukunan antar umat beragama, suku, dan berbudaya. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan keberadaan atau eksistensi sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sedangkan landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang berkembang dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetia kawanan. Dan sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang terakhir, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis adalah latar belakang sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri negara, the founding fathers, yang berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni budaya, dan lain-lain. Keberagaman tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Yang terakhir, sumber politis. Sumber politis adalah pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan ideologi negara bangsa Indonesia yang bersifat terbuka dan dinamis. Ideologi adalah suatu sistem gagasan atau pemikiran yang menjadi dasar bagi tindakan politik. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Selain satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Dan yang kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai
sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Terakhir, kesimpulan. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara, filosofis Grundslag, dan pandangan hidup bangsa Weltanschauung. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Dan itulah yang bisa saya jabarkan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Bila ada kekurangan silahkan ditambahkan, dan bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.